Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kerabat desa di seluruh Indonesia. Salam bahagia kerabat desa di seluruh Indonesia dan salam warung saham. Sore hari ini seperti biasa saya Mbah Warsa dari komunitas warung saham itu akan memberikan sosialisasi dan edukasi mengenai apa itu pasar modal, apa itu saham, apa itu trading saham dan seterusnya. Nah, sore hari ini saya mengundang beberapa narasumber yang seluruhnya adalah emak-emak ya, ibu-ibu. Nah, kita tahu yang namanya bisnis saham, kita tahu yang namanya trader atau investor itu memang mayoritas adalah kaum pria ya, dan didominasi oleh orang-orang milenial. Jadi kaum pria milenial usia-usia produktif yang punya ketertarikan terhadap dunia teknologi digital, kemudian juga senang yang namanya trading lah, boleh dikatakan seperti itu, dan sering membaca juga mungkin literatur bisnis ekonomi yang berbau pasar modal. Nah, sore hari ini topik atau judul yang akan kita bahas adalah emak-emak semakin eksis trading saham. Nah, ini kan agak-agak ngeri tapi sedap ya, ngeri-ngeri sedap. Kenapa? Kita tahu bahwa ternyata pertumbuhan ibu-ibu ya, perempuan, tapi mayoritas ibu-ibu, emak-emak berbagai latar belakang, ada yang ibu rumah tangga, ada juga yang pekerja, apakah itu swasta atau ASN, ada juga pengusaha dan seterusnya. Mayoritas sekarang para wanita ini juga melek terhadap dunia saham, melek terhadap investasi di pasar modal, dan sore hari ini kita akan bahas bagaimana mereka menggeluti trading saham dan investor di pasar modal. Nah, untuk itu mari kita sama-sama ngobrol sambil santai. Judulnya kan obrolan santai warung saham ya. Sore hari ini ada sementara yang hadir di sini ada dua narasumber. Yang pertama saya panggil atau saya perkenalkan dari Riau. Selamat sore Ibu Naimah. Sore, Pak. Oke, Ibu Naimah, mungkin Ibu bisa perkenalkan nama Ibu, kemudian asal dari kota mana, dan pekerjaan Ibu apa. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Waalaikumsalam. Naimah, berasal dari Pulau Rupat, Kabupaten Bengkalis, tepatnya di Provinsi Riau. Pekerjaan sehari-hari sebagai ASN di sebuah puskesmas di Pulau Rupat. Oh, di puskesmas Ibu ya? Iya, iya, Pak. Baik, pertanyaan pertama nih buat Ibu. Kapan sih Ibu Naimah ini awal mulanya tahu saham? Kemudian di mana, dan kalau memang pertamanya tahu kan ada yang tertarik, ada yang tidak tertarik. Nah, Ibu ini kenapa tertarik? Silakan Bu, kapan mulainya, di mana Oke. tertarik? Jadi saya kenal saham itu di teman-teman Facebook ya, dari seorang TKI Malaysia, katanya di Malaysia. Oke. Macam Facebook, Pak. Hmm. Nah, jadi beliau menawarkan ada bisnis Bu gitu kan. Bunda, dipanggil Bunda. Apa tuh bisnisnya? Di WA aja kita, ya di WA. Ngobrol lah di WA. Terus dimasukkan ke grup gitu kan. Oh, di grup saya nangkring ada sebulan juga nangkring situ, Pak. Belum ngeh. Malum emak kan. Tapi segitu berjalannya waktu saya sering ikut Zoom, pokoknya saya itu ingin tahu apa itu ya. Tapi yang saya tahu saham itu adalah investasi, dan di situ dikatakan bahwa bisa diwariskan. Kemudian ya awalnya memang mau investasi aja gitu kan, gitu Pak. Oke, jadi udah berapa lama Ibu tahu awalnya itu, Bu? Kenal teman itu memang udah kenal ya, tapi ditawarkan itu dari akhir Maret. Akhir Tahun Maret ini? di tahun. Iya, tahun ini, tahun 2021.
Akhir Maret Oh, ditawarkan, berarti tahun dikenalkan. ini ya, berapa bulan ke Baru, belakang ya? baru ya. Artinya belum belum berusia tahunan ya, Ibu tahu tahu saham Belum, ini ya. iya, berapa bulanan. Oke, Gitu, Pak. kemudian pertanyaannya kenapa Ibu bisa tertarik? Karena kan sekarang bicara bisnis ini banyak Bu bisnis tuh. Kok Betul, tiba-tiba betul. Ibu tahu pertama kali ditawarin sama temen katakan kok langsung tertarik? Kenapa sih Ibu bisa tertarik? Apa yang Belum menyebabkan langsung Ibu deh, belum tertarik? langsung tertarik ya. Hmm. Karena ikutnya Zoom, dikatakan di situ halal, anda money game. Awalnya kan Pak takutnya itu ya, money game kayak apa kayak gitu kan. Ini judi atau apa gitu kan. Namun begitu kenal dengan warung saham, di Warsa ini dikenalkan bahwa ini legal, ini apa gitu kan, diawasi OJK segala macam. Akhirnya saya tertarik, tertariknya investasi gitu kan, untuk Awalnya mencoba. investasi Bu ya. Ya, akhirnya awalnya untuk investasi doang gitu rencananya. Hmm. Nah, tapi Hmm. segitu berjalannya waktu, saya ikut terus apa gitu kan. Nah, coba-coba dong trading gitu kan. Coba-coba Oke. udah daftar, dapat dapat itu, dapat ID, dapat apa semua kan, aplikasinya. Dah, saya itu orang memang apa penasaran ya, orangnya juga penasaran. Jadi dipelajari, akhirnya wah, enak juga nih coba-coba dulu nih. Coba trading, coba gimana jual saham, gimana beli saham kan gitu, Pak. Padahal kondisi Ibu sebagai ASN Bu ya, sebagai Ngumpet-ngumpet tuh karyawan waktunya ya. kan. Kan Ngumpet-ngumpet ya. ya harus gitu. Jadi akhirnya tertarik gitu, Pak. Modal awal juga Oh, tidak berani banyak karena takut ini ya tidak nih kan gitu. Masih ragu. baik. Diawali dengan 200.000. Hmm, Itu yang namanya gemesin gitu kan. Kita ya, ditawarkan ya. beli. Ya gitu. Gemesin itu gemar menabung saham Menabung saham Indonesia ya. Jadi Indonesia. menabung Ya, saham Bu ya. betul betul. Jadi Oke. itu, nah, di situ tertariknya, Pak. Nah, jadi ada beberapa poin ya. Yang pertama, ini legal, kemudian juga program pemerintah diawasi OJK sehingga Ibu ketertarikannya muncul di situ ya. Walaupun Ibu Betul. belum paham Bu ya. Belum. Halalnya itu lagi, halalnya itu Oh, yang buat, halal. Baik, yang baik. buat tertarik banget gitu kan. Baik. Oke. Mungkin untuk pertanyaan lebih dalam nanti akan kita korek lagi dari Ibu Naimah ya di Riau. Terima kasih sebelumnya Bu Naimah. Ya. Saya akan coba sapa Ibu Kurnia. Ibu Kurnia ini di Jawa Timur. Selamat sore Bu Kurnia. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore Bu Naimah. Sore. Nah, Ibu siapa Ibu Kurnia? Pertanyaannya kurang lebih sama dengan Ibu Naimah di sana di pertama ya. Jadi yang pertama silakan Ibu perkenalkan diri dulu, nama Ibu, kemudian dari kota mana dan pekerjaan Ibu sehari-hari apa? Silakan Bu. Nama saya Kurnia Puspitasari, Mbak. Pekerjaan sehari-hari sih saya pekerja sosial, juga ibu dengan 4 anak. Jadi Pekerja sosial di swasta apa di negeri? di Dinas Sosial Kabupaten Jember, Mbak. Oh, dinas sosial. Baik, oke. Nah, terus kapan awal mula Ibu Kurnia ini tahu saham, kemudian di mana dan kenapa tertarik, Bu? Iya, tahunnya saham dan sudah bergabung dan sudah aktivitas di saham itu udah tahun 2020, Mbak. Udah 1 tahun sebenarnya. Udah 1 tahun ya, lebih lama daripada Ibu Naimah ya. Cuma waktu itu masih baru-barunya gemesin tuh, Mbak. Oke, gemar menabung saham Indonesia ya, nabung ya. Cuman kita belajar sendiri ya, Mbak. Jadi baca candle-nya, terus analisanya bagaimana, itu kita kan belajar sendiri ya. Jadi agak kesulitan gitu. Terus tahun 2021 ini, bulan lalu ya, bulan Juli itu, kebetulan yang lama itu diinfokan memang gitu, diinfokan sama yang ngajak saya ya, referral saya itu ikut di Warsa enak gitu, di situ ada bimbingannya. Jadinya ini oh ya udahlah, kebetulan saya juga kepingin aktif lagi kan gitu. Akhirnya 1 bulan yang lalu
kemudian dapat RDN tuh udah trading gitu. Baik, Ibu sudah lebih lama dari Ibu Naimah ya, tahunya udah 1 tahun ya, dari tahun 2020, tetapi selama itu Ibu hanya sebagai penabung ya, investor jangka panjang. Nah, kemudian pertanyaannya adalah kenapa sih Ibu tertarik dengan saham ini? Karena kan kita sama-sama tahu Bu Kurnia yang namanya bisnis saham, apalagi seorang trader, itu kan mayoritas digeluti sama kaum laki-laki, Bu. Kenapa Bu Ibu tertarik? Karena saya lihat di saham ini kita bisa disambi ya, bisa di apa namanya disambi. Kalau bahasa Jawa itu disambi apa ya, Mbak? Disambi ya, disambi lah. Oke. Lagi kan kita pakai aplikasinya MNC itu sangat memudahkan banget gitu. Ya. Ya, kalau saya sebenarnya sih dulu tahun-tahun 2000 awal, 2007, 2006, 2007 itu kan sempat dagang juga, sempat jadi PKL juga gitu. Dan ketika mentok akhirnya ya jobless juga. Nah, ketemu sama saham ini kita bisa aktivitas, kemudian nggak capek gitu. Baik, baik. Nah, dan Ibu juga tahu bahwa di bisnis ini memang bisnis yang legal, kemudian ada pengawasan dari OJK, karena ini kan instrumen keuangan Bu ya. Dan yang tadi juga disampaikan Ibu Naimah, ini halal gitu. Ibu tahu ya? Ya, nah itu jadi salah satu dasar saya untuk aktif lagi Mbah, karena beberapa waktu yang lalu itu kan sempat ada apa sih, kayak money game juga sih, suami sempat kena juga. Oh iya. Aplikasi optimasi subscriber ya. Ya. Itu saya udah ingetin. Itu sih kayak gini money game, dia nggak ada pengawasan OJK, tapi nggak percaya. Akhirnya lumayan lah itu 15 juta Mbak. Kalau ditradingkan di saham udah cuan berapa tuh ya? Nah itu Mbak, akhirnya lah aku harus ini lagi loh, tak aktifin lagi yang ini ku RDI-nya yang di MNC saya gitu. Terus ya itu kok kebetulan dikenalin sama Warsais, alhamdulillah ini pelan-pelan akhirnya ini lagi bangkit lagi. Baik, oke, terima kasih Ibu Kurnia atas informasinya. Kita akan lanjut dulu nih ke sebelum pertanyaan lebih dalam ya buat Ibu Naimah, Ibu Kurnia. Saya akan ngundang Ibu Ana Saragi. Selamat sore Bu Ana. Ibu Ana silakan dibuka mic-nya. Ya, selamat sore Mbak. Selamat sore. Sehat Ibu? Sehat Mbak, sehat. Baik, kita lagi berbincang, kita lagi ngobrol mengenai emak-emak yang eksis trading saham. Nah, mungkin sebelumnya untuk pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, silakan Ibu Ana bisa perkenalkan diri, namanya, dari kota mana, pekerjaannya apa, silakan Ibu. Baik, saya akan perkenalkan diri, nama saya Ibu Ana Saragi, dari Kalimantan Timur, tepatnya di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Pekerjaan saat ini ibu rumah tangga. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, kapan awal mula Ibu Ana ini tahu saham? Kemudian di mana dan kenapa tiba-tiba tertarik? Padahal seperti yang tadi saya tanyakan ke dua narasumber sebelumnya, yang namanya saham, apalagi trader saham, itu kan umumnya ya mayoritasnya adalah digeluti oleh kaum laki-laki. Jadi kapan awal mula tahu, di mana, dan kenapa Ibu tertarik? Silakan Bu. Baik, kalau untuk awal saya mendaftar di saham itu Pak, sebelum di Warsa, kebetulan di MNC Gemesin ya Pak ya. Ya, sama berarti ya, tiga-tiganya sama, gemar menabung saham Indonesia sebagai penabung Bu ya. Iya Pak, sebagai penabung. 1 tahun lebih Pak, jadi hanya sebagai penabung biasa begitu. Jadi nggak diapa-apain itu rekeningnya itu. Pokoknya cuma dilihat. Jadi setiap bulan ada dipotong
untuk apa nabung sahamnya itu Pak. Nabung Jadi, saham. pokoknya nabung di situ, masukkan dana, jadi nggak tahu mau diapain, pokoknya ya dibiarkan aja di situ gitu. Nah, Baik, kebetulan ada setahun lebih, kebetulan Ibu Heti Saragih, upline saya itu mengajak, ayo kita di Warsa, di sana ada bimbingan gitu. Jadi saya juga, oh iya ya, namanya kita belajar, kenapa enggak gitu. Jadi ya ikutlah mendaftar di Warsa itu Pak. Jadi ada Zoom-nya itu ikut gitu. Jadi ternyata, oh ternyata enak ya. Jadi oh ternyata kok baru sekarang baru tahu gitu. Kalau dulu itu mau beli aja pun ya enggak pernah beli, pokoknya gitu aja gitu Pak, dibiarin aja gitu RDN-nya itu. Karena memang tidak mengerti bagaimana cara mengoperasikan aplikasi Bu ya. Betul Pak, betul. Jadi nggak tahu, mau jual pun takut, mau beli pun nggak berani gitu, takutnya nanti salah, takut nanti rugi atau pokoknya memang sama sekali nggak paham gitu Pak, nggak ada bimbingan sama sekali. Jadi sangat beruntung sekali bisa join di Warsa ini, dapat bimbingan gitu. Jadi pokoknya selama di Warsa ini hari-hari itu semakin enak gitu. Apalagi kalau sudah libur itu udah pusing gitu. Karena nggak bisa melihat apa ada jualan gitu Pak. Iya, jadi selama di warung saham ini ya saya berterima kasih sekali gitu. Ada hari-hari ada pemasukan begitu Pak, biar sedikit-sedikit gitu, tapi ya lumayan gitu. Halo? Oke. Ibu, yang menjadi ketertarikan Ibu untuk berbisnis saham itu apa sih sebenarnya? Kan ini bisnis yang memang boleh dibilang sulit, Bu. Kata orang ya, kata orang. Kenapa Ibu tertarik, Bu? Kalau saya Pak ya, memang ini orangnya mungkin ya pengen tahu gitu Pak ya, apalagi kalau ilmu. Apa salahnya kalau kita tahu ada ilmu yang baru begitu. Jadi kenapa nggak dicoba? Terus saya juga memang pengen tahu gitu Pak. Soalnya kalau dulu sebelum gabung di Warsa itu lihat di TV itu apa sih gitu pasar modal ini gitu. Jadi apa sih itu gitu. Jadi memang penasaran gitu Pak. Jadi pas ada ini apa edukasi di warung saham ini memang sangat ini gitu, sangat masuk lah gitu. Jadi memang sudah membuka diri gitu. Memang sudah tertarik gitu Pak, iya. Oke. Bu Ana, menurut Bu Ana menjadi, kan sekarang Bu Ana udah mulai trading lah ya, kan sebelumnya selama setahun itu hanya menabung dan itu pun nggak ngerti kan bagaimana cara mengoperasikan aplikasi. Nah sekarang tiba-tiba Ibu sebagai ibu rumah tangga kok berani-beraninya menjadi trader saham, itu kan resikonya tinggi Bu. Menurut Ibu jadi trader itu atau trading saham itu sulit nggak Bu? Kalau menurut saya itu nggak sulit Pak. Cuman yang sulit itu kadang ini keserakahan kita gitu Pak. Betul lah. Iya. Sudah profit di kadang sampai sudah 12% gitu. Mungkin masih naik gitu. Jadi malah turun lagi Bu ya. Malah turun lagi, akhirnya nyesal gitu Pak. Tapi saya pikir lagi, oh nggak apa-apa itu pelajaran. Besok kan lagi gitu. Ya di situ Pak. Jadi menurut saya sih nggak sulit Pak. Bahkan mencari uang itu di saham itu cepat Pak ya. Enggak susah-susah kalau di manual atau kita jualan baju atau apa itu kan Pak kita harus ada tempat gitu. Kalaupun sekarang online selama pandemi kan kita harus mengirim barang, ada ini pokoknya ribet pokoknya. Tapi kalau di saham itu kan Pak enggak juga. Soalnya kalau misalnya kita seperti edukasi dari Warsa itu ada target loss-nya. Jadi kalau misalnya berapa persen ya udah nggak usah ditunggu-tunggu ya di cut loss gitu. Jadi memang jangan siap untung aja gitu. Jadi harus juga siap untuk rugi begitu. Baik, jadi dalam hitungan bulan ya Ibu sudah berani terjun menjadi seorang trader ya. Nah balik lagi memang
Seorang trader itu kalau kita analogikan dengan seorang driver, driver itu mungkin semua orang kalau bicara bisa, tetapi apakah mahir atau tidak mahir, itu memang learning by doing. Nah, tapi kita apresiasi ya kepada Ibu Ana yang baru beberapa bulan menjadi trader, itu sudah mulai learning by doing-nya jalan. Ibu sudah mulai bagaimana sih meminimalisir atau memanage resiko dan seterusnya. Seperti yang tadi Ibu bilang kan, bagaimana sih ini kelihatannya kok naik terus, didiemin malah turun. Itu kan salah satu salah satu pembelajaran psikologi di situ. Iya. Oke, jadi menurut Ibu memang mudah ya? Iya, Pak. Oke, sebelum pertanyaan lebih dalam, saya coba kembali ke Ibu Naimah. Terima kasih Ibu Ana Saragi di Kalimantan. Selamat sore Ibu Naimah. Pertanyaan yang lebih dalam lagi mengenai trading saham. Nah, pertanyaannya adalah Ibu Naimah berarti sudah berapa lama menjadi seorang trader? Seorang trader kan orang yang melakukan aktivitas beli dan jual saham. Artinya sudah mengerti aplikasinya. Ibu sudah berapa lama, Bu? Kalau aktifnya ya baru awal Juli lah, awal Juli bulan ini, tahun 2021. Awal hitungannya Juli saya... hitungannya baru 1 bulan lebih ya, mau 2 bulan lah ya. Betul. Oke, pertanyaannya sama nih dengan Ibu Ana. Karena di grup tengok orang, aduh gini, akhirnya cobalah aplikasi kan, kita udah Zoom nih. Coba gitu kan, akhirnya wah gampang gitu kan, tinggal pencet gitu kan, akhirnya ya masukkan modal lagi kan. Ini awalnya cuman 2 jutaan, wah enak nih kalau sahamnya lebih banyak kan, lebih enak nih untungnya kan gitu. Ternyata memang betul gitu kan, karena kita juga dapat rekom dari wartanya, kadang kita juga ambil rekom dari sekuritasnya kan. Nah, dicocokkan aja dengan portofolio kita beli saham yang terjangkau. Akhirnya kalau saya prinsipnya gini aja, pokoknya asal ada yang hijau 3% ya, udah jual. Belajar. Jadi sekarang masih belajar gitu. Oke. Memang salah satu tips dari Warsa itu adalah lebih baik makan tempe hari ini daripada kita menginginkan atau membayangkan makan roti tapi besok di depan mata sudah ada tempe, kenapa nggak dimakan? Nah, kalau kita sudah katakanlah dapat cuan 2% atau 2,5%, daripada kita nunggu kira-kira naik nggak ya, mendingan di depan mata yang 2% itu kita jual dan kita bisa cari lagi saham yang lain, kan kurang lebih seperti itu. Betul. Tetapi poin pentingnya atau pertanyaan dari kita nih, terutama bagi para pemirsa TV Desa yang memang mayoritas masih belum melek saham nih, Bu Naimah. Menurut Ibu, jadi seorang trader saham itu sulit nggak sih, Bu? Kalau menurut saya tak sulit. Yang penting kita mau belajar tadi ya, mau belajar. Yang penting mau belajar. Padahal Ibu seorang ASN ya? ASN, ya betul. Artinya dalam kesibukan Ibu sehari-hari, baik Ibu sebagai ASN maupun yang tadi ya Ibu Ana sebagai ibu rumah tangga, itu kan udah sibuk lah ya dengan urusan rumah tangga, dengan urusan kantor. Artinya masih bisa mengikuti pembelajaran karena mungkin mudahnya tadi, Bu ya. Mudah Pak. Oke. Dan Ibu bisa mengikuti tanya jawab di grup ya, karena di kita kan ada grup Telegram sama grup WA. Ya betul. Nah itu. Jadi saya kalau tak paham, kita bisa tanya gitu kan. Dan di Japri ya, Japri teman-teman itu teman-teman di grup tuh ada juga sering Japri-Japrian tuh. Nanya-nanya. Nah, sesama teman. Tadi jual apa? Tadi beli apa? Nah, gitu. Gitu Pak. Itu rahasiaan itu. Bunda tadi jual apa? Kok banyak kali cuannya gitu kan. Kamu tadi jual apa gitu. Iya. Kan di-share di grup tuh kalau udah cuan ya kan. Oke. Baik, terima kasih Bu Naimah. Mungkin ini pertanyaan yang sama buat Ibu Kurnia ya. Sore Ibu Kurnia, pertanyaan yang sama nih buat Ibu Kurnia ya. Tadi udah kita tanyakan ke Ibu Ana dan ke Ibu Naimah. Menurut Ibu seorang trader saham itu sulit nggak sih Bu? Gampang, Mbak.
Langsung gampang aja. Ibu udah berapa bulan nih menjadi trader saham nih kalau begitu? Kalau aktif tradingnya 1 bulanan ya, mungkin terpaut hari aja sama Bu Naimah. Baik. Jadi rata-rata memang hitungannya bulan ya. Kan orang mikirnya, aduh trading saham itu harus pintar menganalisa, harus pintar baca grafik, harus sering baca berita dan seterusnya. Ternyata faktanya nggak sesulit yang dibayangkan ya. Menurut Ibu gimana, Bu? Iya, kebanyakan awal dulu sih memang mikirnya gitu ya. Harus punya keahlian khusus gitu. Tapi gabung di Warsa itu segalanya jadi mudah gitu, Mbak. Ada grup WA, kemudian kita juga difasilitasi untuk Zoom seminggu 4 kali. Dan itu sangat membantu. Kemudian juga kita ada belajar bersama untuk live trading. Jadi di aplikasi yang awalnya kita asing ya, karena banyak banget menunya memang. Tapi setelah lihat live trading itu sangat membantu gitu. Setiap hari Senin pagi kan ya Mbak, jam 7:30. Betul. Nah itu sangat membantu. Sisanya sih ya memang kita harus belajar ya. Karena tiap hari yang dilihat itu, yang dipakai alatnya kita jualan itu aplikasi ya mau nggak mau belajar lebih banyak lagi tentang menu-menu di aplikasi. Kayak kapan hari itu saya yang Japri Mbak Warsa, Mbak ini saya sudah execute tapi kok nggak ada ya di portal. Ternyata ini kan harganya nggak masuk gitu. Ya. Nah, kan kalau bisnis saham ini kita menggunakan aplikasi. Pernah kita sampaikan ya di episode-episode sebelumnya bahwa pada dasarnya bisnis saham atau trading saham itu semudah kita mengoperasikan m-banking. Nah, artinya pertama kan aplikasi ya, dua-duanya aplikasi. Kemudian aplikasi itu pasti di dalamnya isinya adalah menu-menu. Cuman bedanya kalau m-banking kan menu saldo, menu transfer, beli barang, dan seterusnya. Nah, begitupun kan di saham ya. Nah, yang Ibu rasakan, Ibu belajar baru 1 bulanan, itu menu-menunya memang mudah atau sulit sih, Bu? Menu-menunya sih mudah, Mbak. Tinggal misalkan yang pakai kan hanya mungkin ada nggak sampai 10 ya, 4-5 lah. Break order, buy, sell, break order, kemudian trailing order, kemudian order list. Yang setiap hari itu sih sama. Ya, karena rutin dilakukan ya, itu aja ya. Ya. Baik. Oke. Tidak terasa para pemirsa TV Desa di seluruh Indonesia, kita sudah coba gali informasi dari ketiga narasumber kita pada sore hari ini ya, yang emak-emak yang luar biasa. Di tengah kesibukannya ada yang menjadi ASN, ada yang menjadi tenaga kesehatan, ada yang sehari-hari sebagai ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga adalah seorang ibu yang pekerjaannya tidak pernah selesai. Kalau menurut saya ya, saya melihat orang tua saya dulu, ibu saya, itu nggak pernah selesai. Habis masak, nyapu, ada aja. Nah, di tengah-tengah kesibukan seorang ibu, seorang emak-emak, ini perempuan-perempuan sekarang ya, yang direpresentasikan oleh ketiga emak-emak tadi, menunjukkan bahwa ternyata bisnis saham itu yang selama ini memang orang memikirkannya itu sulit hanya untuk laki-laki dan seterusnya. Ternyata pernyataan itu sama sekali tidak benar. Terbukti dengan beberapa ya, ini nggak mungkin kan seluruh member emak-emak Warsa kita tampilkan di sini. Ini saya ambil beberapa yang menurut kita juga ada waktunya untuk kita undang dan seterusnya. Dan alhamdulillah saya juga sangat terima kasih kepada para emak-emak yang super hebat ini bisa memberikan edukasi, kemudian mudah-mudahan sebagai motivasi buat para pemirsa TV Desa. Jadi jangan kalah dengan emak-emak ya, para pemirsa TV Desa. Baik, untuk itu kita akan lanjutkan di sesi kedua. Mudah-mudahan akan lebih seru pembicaraan kita mengenai emak-emak semakin eksis trading saham. Silakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anda berada, para kepala desa, dan desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, siapapun
Saya mengajak untuk menyaksikan berbagai informasi yang terkait dengan Kementerian Desa, terkait dengan perkembangan desa, terkait dengan dinamika yang ada di desa melalui TV Desa. Karena TV Desa ini memang ada untuk memberikan sajian terbaik tentang desa-desa kita, tentang kegiatan-kegiatan kita di desa, yang itu akan sangat bermanfaat dalam rangka membangun desa. Sekali lagi saya mengajak kepada kita semua untuk terus mengikuti dan menonton TV Desa. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Telah hadir Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Sebuah aplikasi pembayaran online. Di Desa Pay, kita akan mendapatkan update berita desa dari TV Desa. Unduh aplikasi Desa Pay segera. Kamu tinggal di pulau terpencil, pegunungan pinggiran kota, atau daerah di Indonesia yang tidak terjangkau jaringan fiber, ADSL, dan juga 3G. Internetan dengan cepat pasti cuma akan menjadi mimpi. Mau pakai tol langit, pakai Desa Wifi, kunjungi www.desawifi.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Irwan, Kepala Pusat Penerangan Kementerian Dalam Negeri. Pada kesempatan yang baik ini mengajak kita semua, para kerabat desa, aparatur pemerintah desa, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah supradesa baik di tingkat kabupaten, kecamatan, dan provinsi, serta pemerhati desa lainnya, untuk senantiasa bersama-sama kita menyaksikan dan mengikuti tayangan-tayangan edukatif dan inspiratif tentang potensi, tentang permasalahan, inovasi, perkembangan dan prestasi desa-desa di Indonesia yang disajikan atau ditayangkan oleh TV Desa. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat perkembangan terakhir ini, ada banyak sekali perspektif yang menarik dari TV Desa. Ini adalah TV yang menurut saya memberikan manfaat besar bagi penyelenggaraan birokrasi di Indonesia, penyelenggaraan pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Karena yang ditampilkan adalah realitas yang betul-betul terjadi. Yang ada di TV Desa adalah gambaran-gambaran bagaimana masyarakat kita, bagaimana pemerintahan kita, dan di sini ditampakkan progres-progresnya. Saya sendiri merasakan banyak mendapatkan manfaat. Saya adalah salah satu penikmat, penonton, pemerhati TV Desa. Jadi rekan-rekan semua, mari tonton TV Desa, ikuti TV Desa, jangan pernah bosan. Ini inspirasinya banyak. Terima kasih TV Desa, terima kasih kerabat desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. TV Desa, berkat jati diri bangsa. Baik, kembali lagi dengan saya Mbah Warsa dari Komunitas Forum Saham. Bagi Bapak Ibu, para pemirsa TV di seluruh Indonesia, sebelum kita lanjutkan bincang-bincang makin seru ini dengan para emak-emak sebagai tradernya saham, saya mau bacakan beberapa yang ikut menyimak lewat live chatnya di channel TV Desa ya. Yang pertama, selamat sore Pak Hendrianus Hendri. Beliau dari Sungai Tebelian, Sintang, Kalimantan Barat. Nah, ini nanti bisa ngobrol sama Ibu Ana nih, silakan. Kemudian dari Rindi Antika. Halo TV Desa dan Warsa. Oke, selamat sore Bu. Kemudian ada dari Pak Maruba Pandiangan, Pak Sabto Wibowo, salam kenal dari Jakarta, dari Kemayoran. Kemudian di sini Andi Herawan, PDPY Tenong hadir. Baik, terima kasih. Ibu Milam Sari juga hadir, Rasha Fahresi hadir.
Kemudian ada pertanyaan nih dari Pak Sabto Wibowo. Pak, saya mau bertanya, HP saya RAM-nya cuma 2 GB. Apakah bisa digunakan aplikasi tradingnya? Bisa, Pak, karena aplikasi MNC Nutrade, kita kerjasama dengan MNC Sekuritas, itu penggunaan byte-nya besaran aplikasinya tidak besar sehingga bisa digunakan dengan hanya 2 GB. Kemudian di sini ada dari Pak Sugeng. Oke, terima kasih Pak Sugeng. Dari Pak Sulis. Pak Sulis apa Ibu Sulis ya? Selamat sore. Saya pernah trading forex tapi dananya habis. Trading saham apakah sama dengan forex? Tentu berbeda, tentu berbeda. Yang pertama, kita tahu kalau saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau kita beli saham, artinya kita bisa beli perusahaan. Kalau saya beli sahamnya PT Astra misalkan, artinya saya sebagai pemegang sahamnya Astra. Jadi bisa untuk jangka panjang. Untuk jangka pendeknya, dalam hal ini sebagai trader, kita bisa memperjualbelikan saham yang kita miliki dalam tempo yang bisa sehari, bisa seminggu, itu kita akan ajarin, kita bimbing. Dan kalau tadi Bapak atau Ibu Sulis ini tradingnya forex, betul. Yang di forex atau di kripto memang pertama underlying-nya tidak ada. Artinya pada saat kita membeli kepemilikan itu, kita hanya membeli dalam bentuk produknya saja. Dalam hal ini kan kalau forex kita beli currency ya, currency. Kalau di kripto ya cryptocurrency. Dan itu hanya untuk diperdagangkan saja. Kenapa bisa habis dananya kalau di forex atau di kripto? Karena memang tidak ada regulasi untuk bagaimana caranya pada saat dia turun. Nah, beda dengan di saham. Di saham itu dari Bursa Efek Indonesia, dari regulatornya pasar modal, itu memang ada aturan bahwa penurunan nilai saham itu tidak boleh lebih dari 7%. Jadi pada saat katakanlah kita beli saham habis itu karena kesibukan dan lain-lain, tiba-tiba saham yang kita beli itu turun, meluncur, itu mentok-mentok di minus 7%. Kenapa? Karena itu salah satu pengaman yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini bursa untuk mengamankan dananya si investor. Jadi memang ada rambu-rambu pengamannya. Kurang lebih seperti itu, Ibu atau Bapak Sulis ya. Selanjutnya dari Pak Guntur di Malaysia, selamat sore ya, di sana sudah lewat 1 jam barangkali. Baik, para pemirsa TV Desa, akan kita lanjutkan bincang seru ini mengenai trading saham yang dilakukan oleh emak-emak hebat ya. Jadi di dalam kesibukan sebagai pekerja, sebagai ASN, kemudian juga sebagai ibu rumah tangga yang tidak pernah ada habisnya itu pekerjaan, tetapi di sela-sela itu bisa melakukan aktivitas yang namanya dagang saham atau trading ya. Dan tadi sudah disampaikan oleh ketiga narasumber, ternyata yang namanya trading saham itu tidak sesulit yang kita bayangkan sebelumnya. Karena kita tahu informasi yang salah selama ini bahwa trading saham itu pertama gambling, kedua hanya untuk orang pinter, hanya untuk orang-orang kaya, katakanlah seperti itu, hanya untuk orang-orang yang melek teknologi, tahu mengenai pasar modal, ekonomi, ternyata tidak seseram itulah ya. Dan ini sudah dibuktikan oleh para emak-emak. Baik, akan kita lanjutkan beberapa pertanyaan sehingga bisa lebih memberikan keyakinan buat kita semua, terutama para pemirsa TV Desa ya, untuk memulai menjadi investor dan trader saham di pasar modal Indonesia. Saya undang kembali, selamat sore Ibu Naimah. Ibu Naimah ini dari Riau. Beliau seorang ASN yang kita tahu pagi sampai sorenya sibuk di kantor, tetapi bisa meluangkan waktu untuk mengikuti bimbingan dari Warsa. Nah, sedikit Warsa adalah komunitas para trader dan investor saham yang sudah kita bentuk belum lama ya, kita bentuk itu di 2020 bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober tahun 2020, artinya kita belum 1 tahun. Tapi alhamdulillah berkat seluruh membernya Warsa, sekarang sudah berkembang sekian banyak member dan tersebar di 12 negara. Ibu Naimah, pertanyaan
lanjutannya adalah bagaimana pengalaman Ibu menjadi membernya Warsa. Apakah betul Warsa ini punya metode yang simpel dan mudah, atau mungkin sebaliknya? Silakan Bu Naima. Dibuka mic-nya, Ibu. Silakan. Di Warsa ini semua terasa mudah karena kita di samping kita dibimbing juga istilahnya aplikasinya tuh gampang lah diikuti gitu kan. Baik. Seumur saya aja bisa kan. Emang umur Ibu udah berapa, Bu? Oh iya kan. Udah senior. Udah senior ya. Gampang. Oke, jadi gampang menurut Ibu selama sekian bulan di Warsa itu dengan mudahnya bisa mengikuti apa yang kita bimbing, apa yang kita berikan, Bu ya? Ya, betul Pak. Kita memang dibimbing sampai bisa, gitu kan? Terus ya dibimbing sampai kaya. Amin. Ya, setiap hari kita dikasih rekom ya, saham bagus dibeli. Gitu. Walaupun tidak semuanya kita ikuti, tapi adalah tolok ukurnya gitu. Betul. Nah, Ibu kan kita tahu di Warsa ini secara rutin kita memberikan edukasi, bimbingan seminggu ya totalnya sih 4 kali ya, baik itu member maupun non-member. Nah, tentunya kan Ibu juga nggak setiap saat bisa mengikuti bimbingan. Kira-kira kalau bolong-bolong itu tetap bisa ngikutin apa nggak sih, Bu? Iya, saya pun memang tidak setiap Zoom saya ikuti ya. Kalau pagi Senin itu kan itu memang ngumpet-ngumpet kan. Tapi bisa gitu Pak. Oke. Kalau malam memang diikuti lah. Itu pun kadang-kadang malam juga bisa sambil tidur juga gitu kan. Jadi memang tak diikuti sepenuhnya, tapi ternyata kita bisa gitu. Dan kalau kita memang belum paham, kita bisa nanya di grup atau nanya di teman lain gitu Pak. Mudah lah pokoknya. Aktivitas sebagai trader artinya kan beli saham, dijual. Itu Ibu lakukan setiap hari atau enggak sih, Bu? Kalau saya enggak Pak, enggak setiap hari. Enggak setiap hari ya. Jadi pada saat ada momentum tertentu atau kesempatan tertentu Ibu baru masuk ya untuk beli dan jual. Oke. Nah, Ibu sekarang berarti ada dua ini ya, sebagai trader juga iya, sebagai penabung saham juga iya ya, atau gimana, Bu? Iya, betul Pak. Saya lihat apa namanya tuh, kalau yang rasanya perusahaannya tuh yang apalah istilahnya, saya untuk nabung aja gitu. Oh, jadi perusahaannya yang bagus lah ya. Yang disebut bagus. Ya disebut bagus ya, tentu kita juga di sesi edukasi saham tentu kita akan sampaikan. Kan ada juga edukasinya kemarin kan ada tuh saham-saham yang bagus untuk investasi, yang bagus untuk trader harian gitu kan. Baik, itu, Pak. Baik. Jadi diikuti gitu. Oke. Terima kasih Bu Naimah. Saya lanjut ke Ibu Kurnia nih. Ibu Kurnia, pertanyaan sama nih buat Ibu. Menurut Ibu atau pengalaman Ibu selama menjadi membernya Warsa, kan belum lama Ibu nih. Menurut Ibu bagaimana, Bu? Apakah sulit atau bagaimana? Silakan, Bu. Nggak sulit sama sekali, malah enak. Kita belajarnya juga kan nggak sendirian ya. Tiap hari kan di Warsa tuh selalu ada aja anggota baru itu saya ikutan senang. Wah, ada teman belajar lagi gitu. Oke. Gitu. Terus, nah, Ibu sendiri melakukan beli, jual atau trading saham itu setiap hari atau sesempatnya Ibu aja, Bu? Ya, awal-awal ikut itu tiap hari, Mbak. Tapi ya modalnya baru 700-an waktu itu. 100.000 ya. Waktu itu kan karena masih coba untuk, karena waktu awal itu kan biasanya di mindset kita tuh saham nih pasti mahal nih, barang mahal gitu, nggak kejangkau gitu. Ternyata setelah dapat disclaimer ya setiap pagi dapat ini, oh ternyata ada ya saham yang harga 17.000, ada ya. Iya. Kali keuangan kayak gitu. Nah, ternyata ada ya kayak tren cuman 13.000 sekian kan gitu, Mbak. Ya, betul. Ya, alhamdulillah Mbak. Jadi
dari 700 bisa berkembang jadi 3 juta, jadi 6 juta transaksinya. Baik, jadi balik lagi ya pemahaman yang selama ini ada di masyarakat bahwa wah saham itu mahal dan seterusnya. Ternyata memang setelah kita tahu yang sebenarnya banyak saham-saham yang murah, Bu ya. Ya, betul, Mbak. Oke. Nah, Ibu kalau di Warsa ini kan kita rutinnya itu malam ya, jam 20, jam 8 malam lah. Ya. Ibu sendiri masih bisa mengikutin ya? Sebagai ibu rumah tangga kalau udah di rumah? Bergabung ikut terus, Mbak. Mungkin baru 2 kali saya nggak ikut. Karena pas kebetulan ada Zoom juga acara kantor, jadi nggak bisa ikut. Tapi saya usahain ikut terus. Baik, dan mungkin sebagai informasi juga, karena ini emak-emak yang insya Allah di rumah kan ada suami, ada putra-putri, kan sudah bisa memperkenalkan atau diperkenalkan. Nggak apa-apa, jadi pada saat Zoom, silakan saja, karena kan ibu-ibu di sini sudah menjadi membernya Warsa, silakan ditonton sama pembelajaran itu sama keluarga di rumah. Artinya dengan memang ada biaya pembelajaran di kita, tapi bisa dipakai atau dimanfaatkan oleh seluruh keluarga. Jadi pertanyaan simpelnya memang tidak sulit, Bu ya? Sangat tidak sulit, sama sekali tidak sulit. Baik. Oke, terima kasih Ibu Kurnia. Saya ke Ibu Ana nih. Ibu Ana sebagai ibu rumah tangga. Nah, pengalaman Ibu sekarang sudah menjadi trader saham sekaligus menjadi investor. Di Warsa ini bagaimana menurut Ibu? Silakan Bu Ana. Kalau menurut saya sama seperti ibu-ibu yang lainnya juga Pak ya, mudah aja. Kenapa dibilang mudah? Karena memang simpel gitu Pak ya. Mungkin kalau awal itu merasa sulit, sama seperti yang dibilang Warsa itu kalau naik mobil itu sebelum tahu itu mikirnya aduh gimana ini remnya di mana ini, tapi setelah sudah belajar bahkan enggak perlu lagi diingat yang mana, memang sudah tahu yang mana mau diinjak, yang mau di rem gitu. Jadi sudah sama seperti Bu ya. Iya Pak. Jadi sama seperti di Warsa ini juga, di tabungan ini karena aplikasinya itu aja gitu. Cuman ya tergantung ya psikologinya aja lagi, kayak seperti yang saya bilang tadi gitu Pak. Betul. Baik, ini pertanyaan terakhir nih buat Ibu Ana Saragi di Kalimantan. Nah, dengan kondisi sekarang makin banyak masyarakat ya, dan sekarang sudah mulai para perempuan dan emak-emak yang menjadi trader saham, menjadi investor saham. Bagaimana tanggapan Ibu atau himbauan lah ya, ajakan himbauan Ibu untuk masyarakat, terutama para pemirsa TV Desa mengenai menjadi trader atau investor saham. Silakan Ibu, himbauannya apa untuk masyarakat Indonesia? Himbauan saya, ya mari kita menabung saham sambil kita trader. Kenapa? Karena ini tidak susah. Kemanapun kita, seperti saya sebagai ibu rumah tangga, itu sangat sibuk sekali. Bahkan saya rasa saya lebih sibuk sebagai ibu rumah tangga daripada saya sebelumnya bekerja sebagai karyawan swasta di puskesmas begitu. Saya dulu di puskesmas, rangkap lagi di rumah sakit gitu. Jadi menurut saya bahkan lebih sibuk saya sebagai ibu rumah tangga. Menurut saya di sini ini tidak ada selesai-selesainya. Jadi saya sangat senang bisa dipertemukan dengan Warsa, karena saya tetap masih bisa berpenghasilan. Sambil masak pun saya masih bisa trading. Sambil kemana aja saya masih bisa melakukan trading gitu. Jadi nggak seperti yang kita bayangkan, yang sesusah yang kita bayangkan. Mulai aja dulu. Ya. Halo. Baik, ya silakan lanjut Ibu Ana. Ibu Ana, videonya tertutup barangkali itu. Terbuka silakan. Oh iya, iya Pak. Jadi himbauan saya dimulai aja dulu. Kita mau aja belajar, kita tidak join menurut saya. Baik. Dan perlu saya sampaikan kepada para pemirsa TV Desa bahwa himbauan ini, ajakan ini juga ya boleh dibilang tidak gratis ya. Jadi bagi
para membernya Warsa apabila menginformasikan Warsa dan masyarakat menjadi membernya Warsa, itu tentu Warsa memberikan apresiasi atas jerih payahnya. Karena kan menginformasikan itu harus ada effort ya, bisa lewat medsos, bisa lewat macam-macam. Artinya harus ada effort. Nah, effort itu kita apresiasi. Dan itu juga bisa untuk modal trading. Nah, mungkin Ibu Ana ada pengalaman untuk katakanlah mengajak orang untuk melek saham dan masuk ke Warsa? Sudah ada berapa banyak teman-teman Ibu? Belum banyak Pak, cuman ada beberapa orang. Cuman yaitu ada juga yang belum hanya membuka rekening aja. Jadi pas saya kadang share keuntungan saya begitu. Coba dibuka warungnya. Sama aja seperti kita kalau buka warung itu, kalau kita tutup nggak ada yang membeli gitu. Jadi di sini juga begitu gitu. Coba diikut Zoom, jadi nggak seperti yang kita bayangkan, nggak seperti yang kita yang dikatakan orang, oh kalau di saham itu harus banyak modal, harus ini, harus itu gitu. Jadi kalau di sini ini menurut saya sih gampang dan sangat mudah lah Pak ya. Yang penting mau aja Bu ya. Mau aja ya. Mau belajar dan mau membuka hati, itu aja. Baik. Oke, terima kasih Bu Ana. Saya lanjut pertanyaan terakhir ke Ibu Naimah nih. Ibu Naimah, sebenarnya bukan pertanyaan ya. Bagaimana Ibu silakan memberikan himbauan atau ajakan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Ya minimalnya adalah para emak-emak, ya para mama, para pemirsa TV Desa. Gimana himbauan Ibu untuk katakanlah memulai menjadi seorang trader dan investor di pasar modal? Silakan Bu Naimah. Iya. Jadi himbauan saya pada emak-emak khususnya ya, atau yang pada yang anak-anak remaja lah ya, yang daripada sibuk dari pekerjaan ke sana sini ya, lebih baik kita fokus belajar di Warsa karena biaya belajarnya juga tidak terlalu mahal menurut saya. Nah, dan di sini kita dibimbing sampai bisa. Pokoknya sampai bisa, ditanya aja mana yang belum bisa gitu kan. Jadi jangan ragu lah karena di sini sudah terjamin halalnya, sudah diawasi OJK. Mungkin keraguan-keraguan yang selama ini ada di benak ibu-ibu, mak-mak di rumah itu tidak ada di sini gitu ya. Maksudnya udah diawasi pemerintah, ya kan? Betul. Gitu aja sih Mbak. Baik. Terima kasih Ibu Naimah dari Riau. Pertanyaan terakhir atau informasi terakhir Ibu Kurnia, silakan Ibu, apa himbauan Ibu, ajakan Ibu kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama para pemirsa TV Desa. Silakan Ibu Kurnia di Jember, Jawa Timur. Iya, kalau mau berhasil ya harus belajar. Kemudian segera beraction, bergabung, segera join karena kayak kita sekarang ini PPKM kan teman-teman juga banyak yang dagang pada ngeluh semua kan, pada ngeluh semua yang nggak bisa buka full time, kemudian juga pendapatannya turun drastis gitu. Nah, daripada menunggu waktu yang tidak, kita pegang yang pasti-pasti aja lah dalam genggaman kita. Toh warungnya juga sudah ada di tangan kan gitu. Cara Bu tadi Kak Ana bilang kan kalau punya warung ya dibuka. Nah, kita udah punya warung dalam genggaman gitu. Kita gabung di Warsa, kita tinggal tiap hari buka aja warungnya. Baik, oke. Baik, terima kasih. Saya ucapkan kepada para narasumber. Yang pertama Ibu Naimah di Riau sebagai seorang ASN. Yang kedua Ibu Kurnia di Jember sebagai pekerja di dinas sosial ya. Kemudian Ibu Ana Saragi, beliau juga mantan dari puskesmas yang sekarang full menjadi ibu rumah tangga. Nah, bisa saya simpulkan para pemirsa TV Desa, yang pertama bahwa informasi yang selama ini kita dapatkan ya mengenai saham, mengenai trading saham, informasi yang selama ini kita dapat itu salah. Yang pertama, bisnis saham atau trading saham itu gambling, haram, kemudian harus pinter, harus tahu mengenai laporan keuangan, analisa keuangan,
baca grafik, dan seterusnya. Artinya ternyata bisnis saham atau trading saham itu tidak seserem yang kita bayangkan. Nah, untuk itu memang himbauannya sama semuanya, ayo kita masuk memulai untuk belajar. Karena kuncinya cuma satu, bisnis saham itu tidak mengenal latar belakang pendidikan, tidak mengenal latar belakang pengalaman, usia, malah tadi Ibu Naima bilang, saya sih udah senior ya, sama Bu kita juga udah sepuh ya. Tapi artinya modalnya cuma satu, yaitu mau. Itu yang pertama ya, yang intisarinya. Yang kedua, ternyata setelah terjun menjadi trader dan investor itu tidak sulit. Karena aplikasi-aplikasinya juga kurang lebih sama dengan apa yang kita operasikan di M-Banking. Ya, mungkin Bapak Ibu semua di pemirsa TV Desa tahulah yang namanya M-Banking, katakanlah M-Bankingnya BCA atau BRI atau Mandiri, kurang lebih seperti itulah. Bedanya di menu-menunya, dan tentu akan kita bimbing. Yang terakhir, kita sampaikan bahwa yang namanya himbauan, ajakan di Warsa ini juga kita berikan apresiasi. Nah, untuk itu mungkin di belakang saya ini nih ada bagi Bapak Ibu, para pemirsa TV Desa, apabila berminat untuk menjadi para trader, para investor di pasar modal, khususnya saham, silakan masuk ke website kita, www.warungsaham.com. Nah, karena ini memang kita kerjasama dengan TV Desa, ini channelnya TV Desa, tentu para pemirsa TV Desa nanti akan masuk, kalau misalkan berminat menjadi membernya Warsa, masuk menggunakan kode referral. Karena nanti pada saat registrasi di website kita, itu diminta kode referralnya yang memberikan informasi. Nah, informasi ini diberikan oleh TV Desa. Kode referralnya adalah 2103000030. Ya, itu atas nama pemiliknya, ownernya TV Desa, Pak Suryo Koco. Silakan. Nah, baik para pemirsa TV Desa, tidak terasa waktu sudah menunjukkan 1 jam ya kita berbincang, menggali informasi dari para emak-emak sebagai para trader di bidang saham. Mudah-mudahan ini memberikan satu inspirasi dan kemauan kita, terutama para pemirsa TV Desa, dan khususnya lagi para ibu-ibu, para mama, jangan takut. Pokoknya ini adalah bisnis yang merupakan programnya pemerintah, dilindungi oleh undang-undang, diawasi OJK, dana dikelola oleh kita sendiri, aman. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah memberikan informasi yang begitu banyak dan detail. Terima kasih juga kepada para pemirsa TV Desa. Salam bahagia kerabat TV Desa di seluruh Indonesia. Salam Warung Saham.